santri dan santriwati, anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah atas rahmat dan kuasa Allah kita bisa tetap terus melanjutkan tradisi ulama ini, yakni mengkaji dan mengaji. Dan mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan sebagaimana Allah memberikan kenikmatan kepada para ulama. Amin. Kalaupun ada ujian, mudah-mudahan ujian itu sebagaimana ujian statusnya kayak ujiannya para ulama. Amin. Amin. Pada malam hari ini kita akan mengawali kitab Al-Kairani setelah kita menghatamkan kitab Al-Sarfi. Sudah ada banyak yang punya? Siapa aja yang punya? Alim, terus Sohib, Ibang, terus itu aja? Masa kamu tidak punya Anifaren? Terus yang banat? Ya, kita buka dulu keberkahan ya. Ya, kajian berikutnya harus sudah ya, insyaallah. Berapa harganya itu, Bang? Berapa? 9.000. Ini 8.000. Salah ini. Kalau yang di Alif nih malah tidak cepat tercecer berapa? 10.000 ya? Nah, 2.000 murah. Nah, kemudian sebelum kita mulai, anak-anakku, lupa kita ada hutang mami yang belum terbayar. Apa itu? Itu Ambon di mana kaki saparnya nih? Sudah ada ya? Astagfirullahaladzim. Ya nanti tak tagih dia. Jadi mami supaya di antara hutang itu mami mau cicil ya. Nah, pertama apa namanya untuk sepak takraw ya, untuk sepak takraw sehingga hari Ahad atau Jumat itu bisa main sepak takraw. Ya, asik tuh sepak takraw. Poli Ahad belajar ya? Hah? Dirubah jadwalnya? Berarti olahraga ya? Enggak ada? Berarti hari Jumat libur ya? Ya hari Jumat lah itulah kita jalan-jalan kan? Jumat rame ya? Ya pada sepak takraw itu kayak nanti apa? Kalau bola voli kan besi dan kerikil wa akhwatuha ya fihi semen wa apa namanya ini pasir kemudian bambu ya ada. Jadi lapangan nih sama semua paling memungkinkan itu adalah sepak takraw ya. Asik kok sepak takraw itu ya. Jadi kita buat yang di depan sudah bersih tuh. Makanya nanti yang ngaji kitab ini
nanti jam 9 bersihkan itu ya. Bersihkan. Supaya maksud saya terserah mau dibersihkan kapan. Nanti juga boleh, nanti kita ya apa? Ya makanya kalau ada ambonnya, soalnya kaki saparnya bilang, insya Allah katanya di Ambil Tuan Haji Hasbi, kalau selesai dibersihkan itu kan bisa kita tunung ambon kalau ada ambonnya. Banyak di situ? Banyak? Ya kalau ada kan tinggal kita jangan dibermot. Pokoknya bersihkan itu, mudah-mudahan ada ambon bersihkan itu, ya nanti. Kemudian yang banat ini, bukan. Ini itu bantu kita nanti itu bersihkan kantor itu, kan sudah kami buatkan lemari arsip, termasuk lemari kitab yang banat di situ nanti yang ini. Nanti yang ini nanti dibersihkan itu loh supaya enak main sepak takronya. Main bola voli pun bisa dengan di sana kan. Nah, nanti giliran nanti ya. Nanti kita belikan bola sama jaring sepak takronya, baling apa? Bola voli juga ada kan? Ya ada. Ya, itu makanya kita ini setelah main apa nanti dicuci, nanti digantung di kantor. Sehingga pada saat main nanti tinggal ngambil. Ya, nanti baik kita mulai. Yang belum beli kitab, ya, yang jelas nanti pertemuan kedua baca ya. Yang tidak punya kitab ya saya suruh baca, bukan yang sudah punya kitab. Baik. Sebelum kita ini, kita mulai, kita hadiahkan Al-Fatihah dulu kepada pengarang kitab ini. Ini kepada Al-Alim Al-Alamah Al-Ustadz Abul Hasan Ali bin Hisam Al-Kailani Asy-Syafi'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau di tempat yang setinggi-tingginya, dan mudah-mudahan barokah ilmunya mengalir kepada kita semua. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وعلم النفع بعلومه وبعلوم شيخه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأستاذ. Telah berkata Syekh, Imam, orang yang alim, al-allamah, orang yang sangat alim, al-ustaz. Jadi al-ustaz itu profesor. Ustaz itu profesor. Kira apa? Begitu saya bilang Ustaz Robi berarti profesor. Cuma kan ini makna aslinya. Cuma karena pergeseran makna kok menjadi mengecil. Makanya para syekh-syekh itu dikenal dengan al-ustaz. Kalau ada yang bergelar profesor itu dipanggil al-ustaz. Di sini orang mimpin tahlil di Indonesia ini mimpin tahlil disebut
Ustaz. Padahal ustaz itu orang yang alim allamah. Kemudian profesor lah. Siapa dia? Profesor itu, ustaz itu. Pengarang kitab ini Abul Hasan Ali bin Hisham Al-Kailani. Namanya Abul Hasan Ali bin Hisham Al-Kailani. Asy-Syafi'i, ya, bermazhab Syafi'i. Fassahallahu lahu fi qabrihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan makam beliau, kubur beliau. Apa katanya beliau ini? I'lam, ketahuilah, ayyuhal muta'allimu, wahai para pelajar, wahai para santri, annat tasrifa, bahwasanya tasrif, ay hadzal lafza ma'nahu, bahwa secara lapas maknanya, fil lughati, secara bahasa apa? Ay lughatil arabi, bahasa Arab, at-taghyiru mutlaqan, perubahan secara mutlak. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tasrifir riyah, perubahan arah angin. Artinya itu kan. Nah, maksudnya begini, secara bahasa tasrif itu adalah at-taghyir mutlaqan, perubahan secara mutlak. Apa saja itu? Misalnya labu, tahu namanya labu? Pona. Masa enggak tahu labu? Labu, bahasa Puangnya pona, bahasa Tanginya perenggi, bahasa Papua itu apa tuh adik? Ini, labu. Itu perubahan labu jadi donat, itu juga namanya tasrif. Ya. Kalau misalnya si Obi merubah, misalnya beca atau cidumu menjadi replika sepeda motor, itu juga namanya tasrif. Atau mau mempretel mobil jadi motor, itu juga namanya perubahan secara mutlak. Itu namanya tasrif. Ya kita juga ini mengalami perubahan. Yang dulu si Nopal itu unyu-unyu, dia banget rupanya. Perutnya pedek. Kan lambat laun sudah suspek. Sudah senyumnya mengandung sejuta makna gitu kan. Apakah senyumnya itu senyum melahirkan semangat belajar atau senyum mesum, itu kan kita tidak tahu. Ya. Apakah dari masanya kecil-kecil sudah mulai pubertas, itu kan kelihatan. Tapi kalau Parel masih orisinil. Itu juga namanya tasrif. Misalnya dulu Nopal. Masih kami ingat Nopal? Nah, baju dulu panjang. Masih ingat? Masih ingat ya?
Ada baju kaos, nggak salah itu. Panjang dia bajunya itu. Sampai sini. Masih ingat nama itu? Nah, itu juga perlu sampai ke sini namanya tasrif. Misalnya si Padir, dulu baru masuk ke sini, betongnya tidak jelas. Itu seperti orang yang hidup di Afrika Selatan. Sekarang alhamdulillah sudah mulai bercahaya. Nah, itu juga namanya tasrif. Kita ngerti namanya tasrif secara bahasa? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, perubahan angin wa tasrifir riyah. Ai taghiruha, perubahan angin itu min halin ila halin, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Wa min jihatin ila jihatin, dari sisi satu ke sisi yang lain. Misalnya perubahan angin dari timur ke barat. Dari kencang menjadi angin sepoi-sepoi. Itu juga namanya tasrif. Wa ma'nahu fis sina'ati, dan adapun maknanya tasrif fis sina'ati, dalam sina'ah. Apa maksudnya sina'ah itu? Ai fistilahi arbadi hadzal fanni, yakni menurut maknanya, menurut secara istilah, menurut para ahli di dalam bidang ilmu ini. Itu maksudnya istilahi arbabi hadzal fanni. Tasrif secara sina'ah atau istilah itu adalah secara istilah menurut makna sina'ah itu adalah istilah menurut tasrif, berarti istilah menurut ahli di dalam bidang ilmu ini. Sina'ah itu artinya sama dengan istilah. Nah, di kitab ini sina'ah, makna sina'ah. Apa yang maksud dengan sina'ah? Ai makna tasrif istilahi arbabi hadzal fanni. Yakni tasrif secara istilah menurut para ahli di bidang ilmu ini, yaitu ilmu tasrif. Apa itu secara istilah tasrif itu? Tahwilul aslil wahidi, perubahan kata dasar yang satu. Asli itu kata dasar ya. Secara istilah bahwa tasrif itu adalah tahwilul aslil wahidi, perubahan ya azan ya. Terasa ya.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Baik. Tasrif secara istilah itu adalah tahwil, perubahan akar kata yang satu, ya, atau kata dasar yang satu, ai taghyiruhu, atau perubahannya, wal aslul wahidu, dan adapun akar kata yang satu itu, akar kata atau kata dasar semua kata itu, huwal masdaru, adalah masdar, inda ulama'il Basrah, menurut ulama Basrah, alal mu'tamad, ya, secara mu'tamad. Wal fi'lul madi, dan fi'il madi, inda ulama'il Kufati, di sisi atau menurut ulama Kufah. Jadi Basrah dan Kufah ini adalah dua daerah yang berdekatan, yang berada di Irak, yaitu Basrah dan Kufah. Jadi ulama-ulama besar itu lahir di Kufah. Ahli sihir juga banyak di Irak, itu banyak sekali. Kufah dan bukan Kufah. Ya, Kufah dan Basrah itu dua daerah yang berdekatan di Irak. Nah, sekarang perhatikan. Dari terjadi perbedaan mendasar antara ulama Basrah dan Kufah. Ulama Basrah mengatakan bahwa akar kata atau kata dasar sebuah kalimat itu adalah masdar. Artinya masdar itu adalah sederhana. Contohnya, kata doroba yadribu itu asal katanya adalah masdarnya. Apa kata masdarnya? Dorban. Apa arti dorban? Pukulan. Artinya pukulan. Ya sudah. Dorban, pukulan. Artinya dia tidak diiringi atau tidak berkaitan dengan waktu. Ya dorban, ya pukulan, selesai. Nah itu yang dibahas menjadi memukul, telah memukul, dia sedang dan akan memukul, pukullah. Kemudian pukullah, pukulan, jangan memukul, orang yang memukul, orang yang
Orang yang dipukul terus alat pemukul satu kali pukulan, bina marrohnya kan, masdar marrohnya, kemudian masdar nau'nya, misalnya satu jenis pukulan. Itu menurut ulama Basro, akar kata dasar atau kata dasar kalimat atau akar kata kalimat itu adalah masdar. Karena makna masdar itu sederhana. Misalnya masdar, bukan dasyah. Masdar. Masdar itu maknanya sangat sederhana. Misalnya doribun wa madrubun, itu asal katanya itu menurut ulama Basrah itu adalah dorbun atau dorban yang sering kita tasrif. Pukulan, artinya pukulan, sederhana kan? Pukulan. Ini menurut ulama Basrah. Nah, kalau dia menurut ulama Kufah, itu asal katanya atau kata dasar sebuah kalimat itu adalah dari fi'il madi. Itu doroba. Nah, ini artinya dia telah memukul. Itu ulama Kufah. Tentu yang paling muktamad, yang paling banyak dipegang orang itu adalah ulama Basrah. Pukulan kan? Tapi kalau dia fi'il madi masih melibatkan waktu. Dia telah memukul. Melibatkan orang lagi. Siapa dia? Makanya akar kata itu yang tidak berkaitan dengan apapun kan, tidak berhubungan apapun. Makanya yang paling muktamad dipegang itu adalah kata dasar atau kata dasar semua kalimat itu adalah masdar. Tapi ada juga yang mengikuti pendapat dari ulama Kufah. Dari kata dasar yang satu ila amsilatin mukhtalifatin, kepada beberapa perubahan. Ila amsilatin mukhtalifatin, atau kepada perubahan yang berbeda-beda. Kepada amsilah itu kan contoh atau perubahan yang berbeda-beda. Wahia, yaitu mana dia berbeda-bedanya itu, mulai dari al-madi, fi'il madi, wal mudhari, fi'il mudhari, wal amar, kemudian wan nahyu, wan nafi, kemudian kalau madi, apa arti madi? Telah ya. Waktu kita kan cuma dua. Waktu lampu sekarang dan akan datang. Waktu kita itu kan cuma 3, tidak mungkin 4. Mau kamu 4? Kubur tempatmu. Waktu kita itu adalah telah lampu, sekarang, dan akan datang. Madi itu artinya telah lampu. Kemudian mudhari al-hal wal istiqbal, sekarang dan yang akan datang. Kalau amar akan dia. Misalnya, Ibang, ambil roti di lemari mami, itu makan dia. Berarti
akan. Contoh, saya perintahkan, Ibang, ambil roti di lemari mami, lalu bagikan ke Yuda itu sepotong kuku. Sisanya yang banyak itu kamu. Itu kan amar, berarti akan. Paham nih? Misalnya saya bilang sama si Padil, menikahlah. Misalnya, dengar, menikahlah dengan ilmu. Artinya sehari-hari dia belajar. Yuk, mana Irfan? Oh ya, keren. Oh, sama Hairil juga ngaji ya? Ya. Kemudian nahi, bukan nahi, larangan kan? Ya, la nahi, ya, la tadrib. Kemudian la nafi, la yadribu. Kemudian wal juhud. Apa arti juhud? La juhud itu apa? Apa la juhud? La juhud itu adalah la yang didahului oleh makana dan lam yakun. Buka makanya surah dahlannya itu. Jangan kamu tinggalkan. Begitu khotam kitab surah dahlannya langsung dia bercerai. Ulang-ulang dia lagi. Ya, jadi kan sudah kemarin. Apatul ilmi an-nisyan. Bencana ilmu itu adalah lupa. Itu. Sudah mami bilang al-hikmatu dhallatul mu'min. Jadi ilmu itu seperti permata yang hilang dari orang mukmin. Ini kitabnya disosok-sosok. Nah, rapikan lagi, rapikan. Cari ulang. Kemudian wasmul ma'il, isim fa'il, doribun. Wasmul maf'ul, yaitu madrubun, maf'ulun. Kemudian isim zaman, isim makan. Ya, isim menunjukkan keterangan waktu dan keterangan tempat. Isim alat pemukul. Kemudian wal marroh, itu satu kali pukulan. Itu namanya dorbatan. Dorban itu satu kali pukulan. Ya, misalnya dorobatu alifan dorbatan. Saya memukul alif itu satu kali. Kalau dirbatan, satu jenis pukulan. Misalnya dorobatu, saya memukul dirbatal ustazi. Saya memukul itu seperti pukulan ustadku. Itu namanya satu jenis pukulan. Tulis dia kamu ngomong kayak wow. Alok marroh itu satu pukulan. Kalau nau itu satu jenis ya. Satu jenis pukulan. Ini misalnya Darabtu Zaidan Darabtu Zaidan dorbatan. Saya telah memukul si Zaid satu kali pukul. Itu marrah. Kalau nau darabtu dirbatal ustazi. Saya memukul seperti pukulan
ustadku. Itu namanya naum. Untuk apa perubahan ke bentuk yang berbeda-beda itu? Lima'anin. Untuk apa namanya? Supaya punya makna. Ay at-tahwilul mazkuru li ajli husuli ma'anin. Itu perubahan yang sudah disebut tadi itu untuk menghasilkan li ajli husuli ma'anin, untuk menghasilkan beberapa makna maksudatin yang dituju, yang dimaksud min hazihil amsilatil mukhtalifati, dari beberapa bentuk perubahan yang berbeda-beda. La tasulu, tidak akan pernah menghasilkan ayahazihil ma'anil maksudati, yakni makna-makna yang dimaksudkan ini, illa biha, kecuali dengannya, ai bitilkal amsilatil mukhtalifati, yakni dengan perubahan yang berbeda-beda, Mengerti? Jadi makna yang berbeda-beda itu tidak akan pernah dicapai kecuali dengan tasrif. Wabil jumlati, kesimpulannya, ad-darbu wal aslul wahidu. Ad-darbu itu kan isim masdar itu kan, ad-darbu itu dia adalah kata dasar yang pertama. Fataghiruhu, perubahannya, ila doroba wa yadribu wadrib. Perubahannya dari doroba wa yadribu wadrib wa ghairiha, dan lain sebagainya. Minal amsilati, dari contoh-contoh, litahsilil ma'anil maksudati, untuk menghasilkan makna-makna yang dimaksud atau yang dituju. Minha, diantaranya itu adalah huwat tasrifu, minha, melalui, diantaranya melalui huwat tasrifu lughatan wastilahan, yakni melalui tasrif istilahi dan lughawi. Tasrif istilahi misalnya, contohkan daraba fi'il, terus ya, itu ya. Yang anu lain itu beli kitab ya. Baik, supaya berkah, baca dulu satu. Banat ini dia pergi perang, tidak ada senjatanya. Dia pergi perang nih, langsung dia bilang, tembak, saya mau mati. Belajar itu harus ada
ada peluru, ada senjata. Nah, baca dulu satu lah baru kita ini. Baca nih, baca aja. Nih. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Al-Alim Al-Allamatu Al-Ustaz Abul Hasan Ali bin Hashim bin Hisham Al-Kailani Asy-Syafi'i Fasahallahu lahu fi kuburihi fi qabrihi. I'lam ayyuhal muta'allimun anna tasrifa ay hadzal lafzu ma'nahu fil lughati ay lughatil arabi at-taghyir mutlaqan. Qala Allah ta'ala wa tasrifir riyahi ay tagyiruha min hali ila halin min halin ila halin wa min jihatin ila jihatin wa ma'nahu fi sinaati ay fi istilahin arbabi hazal fanni tahwilul aslu wahidu ay wahidi ay tagyiru wal aslul wahidi wal masdaru inda ulama'il basrati inda ulama'il basrati alal mu'tamadi wal fi'lul madi inda ulama'il kufati ila amsilatil mukhtalifati ila amsilatin mukhtalifatin wahiyal madi wal mudhari'i wal amri wahiyal madi wal mudhari'u wal amru wan nahyu wan nabyu wal judud wal jahdu wa ismul fa'ilu wa ismul maf'ulu wasmul fa'ili wasmul maf'uli wasmul zamani wasmul makani wasmul alati wal maratu wan nau'u lima'ani ay at-tahwilul mazkuru li ajli husuli ma'ani maksudatin min hazil amsilatil mukhtalifatin la tahsilu ay hazil ma'anil maksudati illa biha ay bitilkal amsilatil mukhtalifati
wabil jumlati ad-darbu wal aslul wahidu fatagayi fatagiruhu ila daraba wa yadribu wadrib wa ghairiha minal amsilati litahzilil ma'anil maksudati minha wa tasrifu lugatan wa istilahan. Ya, cukup sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Azan. Baik. Lepas siapa ini? Assalamualaikum.